Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tak lupa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat bertanda salam tak lupa kita surahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yuksan selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar peradaban. Pada hari ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Dinasti Umayyah, yang dimulai dari latar belakang Dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memimpin dari tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, Syria, serta memerintah dari tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Andalusia, dan Spanyol. Nah, pada masa periode Ali atau Khalifah sebelumnya, pola pemikiran masih mengikuti keteladanan Nabi. Para khalifah ditunjuk melalui musyawarah. Adapun ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, maka mereka akan menyelesaikannya dengan jalur musyawarah. Nah, hal tersebut jauh berbeda dengan masa setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya. Adanya perkembangan tersebut, maka di dalam video ini akan dijelaskan mengenai dengan perkembangan peradaban Islam setelah Khulafaur Rasyidin, khususnya pada dinasti Umayyah. Ya, yang pertama yaitu ada asal-usul dinasti Umayyah. Asal-usul dinasti Umayyah dimulai dari pendiri Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Nah, beliau merupakan putra dari Abu Sufyan ibni Harb dan merupakan keturunan dari Abdu Manaf. Sebagai keturunan dari Abdu Manaf, beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathul Mekah. Dan pada saat itu beliau berusia 23 tahun. Nah, dinasti Umayyah berkuasa selama 89 tahun dengan 14 orang khalifah yang dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Nah, pada awal pemerintah Bani Umayyah bersifat demokrasi sehingga menjadi sistem kerajaan atau feodal. Nah, pusat pemerintahan dinasti Umayyah yaitu di Damaskus. Mengapa pusat pemerintahan di Damaskus? Karena agar lebih mudah dalam memerintah dan juga karena Muawiyah sudah lama dalam memimpin di wilayah tersebut. Muawiyah dalam kepemimpinannya cenderung otoriter dan menjelang hayatnya ia menunjuk anaknya yaitu Yazid untuk menggantikannya. Nah, begitu pula untuk pemerintahan selanjutnya dilakukan secara turun-temurun atau yang disebut dengan sistem monarki. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan asal-usul dinasti Umayyah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Berbagai kemajuan-kemajuan telah dicapai oleh dinasti Umayyah. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya pembagian wilayah dan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Yang kedua yaitu adanya bidang administrasi, misalnya administrasi pemerintahan yang dapat membantu dan mendukung kepemimpinan dinasti Umayyah.
Kemudian yang ketiga, terbentuknya bidang organisasi, misalnya organisasi keuangan ataupun organisasi ketentaraan dan organisasi-organisasi lainnya. Serta adanya bidang seni dan sastra, yaitu misalnya seni ukir dan seni pahat yang dapat dilihat dari kaligrafi sebagai motifnya. Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan perkembangan pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan pada masa dinasti Umayyah terdapat perkembangan fisik dan perkembangan non-fisik. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik dapat dilihat dari banyak dibangun seperti jalan, kemudian jembatan, dan pasar. Dan dalam bidang pertanian, seperti irigasi juga mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu, kota-kota juga sudah mulai dibangun. Adapun dua kota yang terkenal yaitu kota Cordoba dan kota Granada. Yang pertama yaitu kota Cordoba. Kota Cordoba adalah ibu kota kerajaan Kristen sebelum pindah ke Toledo. Nah, pada tahun 756 Masehi, kota ini menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Nah, pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, pada saat itu dibangun Universitas Cordoba sehingga banyak ilmuwan Islam yang tertarik untuk mengajar di universitas tersebut. Yang kedua yaitu kota Granada. Kota Granada merupakan kota terbesar kelima di Spanyol. Nah, struktur penduduk kota Granada yaitu terdiri atas berbagai macam bangsa, terutama yaitu bangsa Arab, bangsa Barbar, dan bangsa Spanyol. Kemudian, penduduk tersebut menganut tiga agama yaitu agama Islam, agama Kristen, dan juga agama Yahudi. Kota Granada diperintah oleh Nasrid selama 250 tahun dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Muhammad yaitu pada tahun 1354 sampai 1391 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan non-fisik, yaitu adanya kemajuan yang dicapai di bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan agama Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban agama Islam di Andalusia. Yang kedua yaitu adanya bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang ilmu pengetahuan mencakup beberapa bidang seperti bidang intelektual, bidang ilmu agama, kemudian bidang sains. Yang pertama, bidang intelektual. Andalusia adalah negeri yang subur. Kesuburannya itu menghasilkan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi dan pada gilirannya menghasilkan pemikir-pemikir yang hebat. Kemudian yang kedua yaitu pada bidang agama Islam adanya ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu nahwu shorof. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang sains. Pada bidang sains ini adanya ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan juga ilmu astronomi. Nah, jadi kesimpulannya masa kekhalifahan Bani Umayyah ini berumur selama 89 tahun, dimulai dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan pemimpin yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengalami berbagai banyak kemajuan yang cukup pesat. Nah, Adapun penyebab dari tergelincirnya Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan atau kekuatan baru oleh keturunan Al-Abbas. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.
Nah, cukup sekian materi dinasti Umayyah dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.